Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Lensa Pendidikan Radar Madura TV akhirnya sampai di SDN Bukit 3 Pamekasan. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang akan menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Banyak sekali kegiatan kita di sini dan saya akan ditemani oleh dua siswa ini untuk melihat kegiatan di SDN Bukit 3. Mau tahu apa saja kegiatan kita di sini? Ikuti saya, Sari Purwati, dalam program Lensa Pendidikan. Satu harus yang kedua, akhlaknya harus bagus. Apa? Akhlaknya harus bagus. Yang ketiga, punya banyak teman. Apa? Punya banyak teman. Mansiwaya wala ghairakum siwakum dawaman fil ma'am alayya walakum antum turani wa antum qasdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SDN Bukit 3 Pamekasan, mencintai lingkungan. Untuk itu, saya bersama siswa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sampah sehingga menjadi suatu karya di mana dalam hal ini terkaitan dengan pembelajaran, sehingga sampah yang ada di SDN Bukit 3 Pamekasan dan sekitarnya bisa terkurangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi di sini akademiknya itu MIPA, terutama IPA itu sampai ke Jawa Timur. Mesti mewakili. Cuma tahun 2020 gagal Bukit 3 itu. Jadi di sini langganan, memang Iya. langganan juara ya. Juara ke SDN Bukit 3 KSN ya. itu, lain ke SMP. Wow. Nah, pernah kita ini murid tahun barusan yang ke SMP Larangan. Bapak Kepala Dinas yang memberian itu juara IPA, itu Iya. juara 1 sampai 4 itu diborong Bukit 3. Iya. Jadi tiap tahun kita itu SMP itu mesti Bukit 3 Langganan masuk. juara. Ya. Lain dengan yang non akademik. Iya. Akademik itu seperti lagu solo itu Iya. mewakili ke Jawa Timur. Iya. Terus Kemudian Ibu mendapatkan- sejak 2017 itu memimpin, terus hingga saat ini Ibu melihat potensi apa yang menurut Ibu waktu itu ini kayaknya harus saya rawat. Ya, akhirnya Selain potensi saya ya akademik. akhirnya tahun 2017 itu dengan DLH disuruh ikut Adiwiyata. Adiwiyata. Ya, Waktu itu Adiwiyata. posisinya Adiwiyata Masih Kabupaten? kabupaten. Ya. Oh, ya. Akhirnya saya benar-benar didukung oleh wali murid dengan guru, komite dan Disupport sebagainya. Dinas Pendidikan juga? Ya. Akhirnya tahun 2018 saya juara 1 kabupaten. Wow. Ya, itu ada anunya itu. Tidak sia-sia ya. Ya, jadi saya bekerja keras karena saya itu tantangan berat ada di sini karena sekolah ini sudah maju. Iya. Hanya ditambah menjadi SDN Bukit 3 Adiwiyata tambah bagus, perubahan-perubahan pesat, alhamdulillah didukung oleh semua pihak. Alhamdulillah dengan dinas, akhirnya tahun 2020 saya menuju ke provinsi. Oh iya. Alhamdulillah juga masuk Juara. juara. Ya, inilah kondisi SDN Iya, Bukit 3 sekarang. sangat bisa dilihat sekali. Ini Ya. adalah sekolah Adiwiyata. Dan tahun ini, tahun depan Ya, sedang itu berjuang untuk menuju nasional. Sekolah Adiwiyata Yang Nasional. nasional, iya. Oke, kalau dari prestasi akademik, prestasi non akademik sudah tidak diragukan. Iya. Apa saja yang Ibu lakukan untuk menuju ke Adiwiyata Nasional? Karena ini goalsnya Ibu ke depan. Ya, jadi begini,
Mbak Sari. Nah, jadi sekarang saya sudah benar-benar untuk Iya. perubahan-perubahan untuk nasional itu semua yang bahan plastik dirubah ke yang seperti batok, seperti bambu, seperti itu. Tapi alhamdulillah di sini cuma nambah-nambah saya karena PowerPoint apa sudah siap semuanya. Tinggal benah-benah untuk KBM-nya. KBM itu cinta lingkungan juga dipasang. Jadi pembelajaran KBM-nya itu juga ada peduli lingkungan atau cinta lingkungan. Jadi sekolah harus bersih semuanya. Semua warga di sekolah ini harus mendukung seperti itu. Kalau tidak mendukung satupun ada pertanyaan itu akan gugur seperti itu. Oh, jadi ini sudah mempersiapkan untuk Adiwiyata nasional. Iya. Ibu, kalau untuk prestasi akademik yang diunggulkan di sini apa? IPA itu memang masuk. Matematika saya itu memang kesulitan. Kalau IPA itu mesti saya mulai kelas 3 itu sudah dicari, semester 2 sudah diambil. Anak juara 1 sampai juara 3 diambil, dibina tiap hari Bu Sari. Sekarang siswanya berapa, Bu? Sekarang 483. 483. Ya. Membina anak-anak Ya. 485 siswa itu tentu tidak mudah. Kita juga sekolah juga harus benar-benar tetap mempertahankan prestasi. Apa yang Ibu lakukan untuk benar-benar memanage 485 siswa itu? Jadi saya bermusyawarah dengan komite, terutama komite mendukung kita, terus dengan wali kelas. Ada pendampingan khusus Ya, kah? pendampingan khusus itu tiap hari. 1 minggu 3 kali. Bimbingan? Iya, mulai dari kelas 3 awal semester 2 sampai itu. Nah, ini sekarang persiapan untuk yang ke SMP. Iya. Omega itu. Terus yang ke SMP Larangan mesti ikut itu anak-anak. Alhamdulillah juara terus. Kalau untuk pembelajaran sudah digital? Sebagian. Sebagian sudah Ya, digital. digital, Artinya ya. sudah siap sekali di SD Ya. Bukit 3 ini Insya ya? Allah, insya Allah. Oke. Ya. Untuk ekstra Bu, Iya. ekstra itu ada. Ya, tadi kita juga disambut sama pramuka. Ya, yang yel itu. Kalau pramuka sementara tidak ada. Ini nanti ada di perpus itu ada selawatan. Nah, Oh, nanti Pak apa Kadis aja datang. ekstrakurikuler di sini? Di sini sementara bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu unggul, juara terus itu bahasa Inggris itu. Mesti. Tafid adakah? Tahfidz ada, cuma muncul sampai kecamatan, ikut kabupaten gagal. Artinya selain akademik, anak-anak juga ditawarkan potensi-potensi lain yang Iya. non akademik juga ditawarkan untuk anak-anak. iya. Baik dari tafid, terus Semuanya. hadrah tadi ya? Ada solawatan. Selawatan. Iya, ada. Artinya kan semua potensi-potensi Iya, yang ada iya. di siswa terus Iya. di menulis kaligrafi didampingi. itu, kaligrafi itu bahasa Arab itu juga. Banyak sekali pilihan untuk di SD Iya, Bukit 3 ini. iya. Paket komplit ya Tretan ya kalau dibilang di SD Bukit 3 ini. Siswa orang tua yang menyekolahkan ke SD Bukit 3 ini sudah paket komplit karena pendampingan dan pengawasan ekstra dari SD Bukit 3 ini. Baik Tretan Radar Madura TV, ulasan yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Jamus selaku Kepala Sekolah SDN Bukit 3 dan di hadapan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ahmad Zaini. Pak Zaini, apa sih yang menarik dari SDN Bukit 3 ini sehingga Pak Zaini menyempatkan untuk datang ke SDN Bukit 3 di program Lensa Pendidikan? Di SD Bukit 3 ini yang menarik bagi saya, di sini dititipkan Museum Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Wow, Museum Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Iya. Jadi khusus untuk Museum Pendidikan gitu. Iya, Museum Pendidikan Kabupaten Pamekasan ada di sini. Iya. Ini menarik bagi saya. Kemudian yang kedua, sekolah ini bersihnya. Satu-satunya ini Pak museumnya? Iya. Satu-satunya yang dimiliki Kabupaten Pamekasan? Iya betul. Iya. Kenapa kok ditaruh di SD Bukit 3 ini? Satu, bentuk sekolahnya ini memang peninggalan masa lalu. Yang sekolah yang sebelah itu memang masa lalu. Sehingga kalau masuk ke sana, kita nih tiba-tiba bernostalgia 20 sampai 40 tahun yang lalu itu ya. Oh dulu saya Iya, begitu iya, ya. betul, Masuk saja sudah begitu ya. Kemudian memang ada ruangan yang dihibahkan oleh Ibu Siti Jamus untuk kita ditempatkan Museum Pendidikan. Artinya kalau di sini digunakan sebagai museum pendidikan, Iya. sekolah-sekolah lain jujukannya boleh Oh iya, datang ke sini. karena ini terbuka untuk umum. Umum. Ya tidak hanya untuk masyarakat Pamekasan, Iya. bahkan di luar Pamekasan boleh dong untuk Iya, iya, ini kesempatan melihat yang itu. sangat luar biasa ya. Ah. Yang kedua, Yang kedua, saya ini memang suka pada lingkungan, gedung, rumah yang bersih. Gitu ya. ya, Jadi kita lihat masuk ke sini pertama kali kesan saya ini kok nyaman gitu ya. ya. Jadi sekolah ini benar-benar menjadi taman ya, bagi siswa. Ya.
Karena memang sekolah ini sebagai sekolah adiwiyata menuju nasional. adiwiyata nasional. Nah itu awalnya kan saya tidak tahu. Ya, ketika saya jadi kepala dinas pertama kali datang ke sini, wah sekolah ini nyaman sekali itu, enak sekali. Ada bunga-bunga bergelantungan, setiap ruang itu ada yang bisa kita lihat tanaman-tanaman yang ini seperti di depan kita ini ya, banyak bunga-bunga. Iya, betul. Nah setelah kita pelajari, kita lihat ternyata di sini memang sekolah adiwiyata. Iya. Dan tahun ini menjadi adiwiyata nasional. Dan satu-satunya Menuju sekolah adiwiyata nasional. yang menuju ke adiwiyata nasional. Ya untuk SD Iya. begitu. Untuk SD. Ya. Satu-satunya sekolah. Pak Zaini, kalau kita melihat apa yang dipaparkan sama Bu Jamus, perjuangan yang Bu Jamus dari 2017 diberi amanah hingga 2020, bagaimana berjuang membawa SDN Bukit Tiga sekarang menuju adiwiyata nasional. Apakah sekolah-sekolah lain juga bisa punya peluang yang sama? Semua punya peluang, semua punya potensi ya. Iya, Tinggal polesan-polesannya aja itu. iya, Kemudian tinggal komitmen dari warga sekolah, terutama kepala sekolah. Itu saja yang mungkin perlu kita gali dan kita kembangkan gitu. ada evaluasi Pak dari apa yang disampaikan Bu Jamus tadi? Saya kira enggak sih. Saya cuma menghubungkan antara lingkungan sekolah yang menjadi taman ini dengan jumlah prestasi yang begitu banyak gitu. Ada enggak korelasi antara lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman Iya. dengan prestasi siswa? Dengan prestasi siswa. Ternyata memang ada. Iya. Tapi lebih dari itu juga soal potensi pendidiknya. Jadi dari kepala sekolah yang punya komitmen yang bagus dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah dan siswanya, juga gurunya juga bagus-bagus. Nah ini ternyata sinergi ya antara lingkungan fisik, lingkungan psikologis, kemudian lingkungan kognitifnya. Iya. Ya, 3 lingkungan ini ternyata menjadi sinergi. Lingkungan psikologis itu bagaimana layanan bagi siswa, bagi sama guru. Kemudian lingkungan kognitif itu ya bagaimana kompetensi guru dan profesionalitas guru dalam mengajar. Itu memang harus sinergi 3 hal itu tadi. Iya. Oke. Yang terakhir mungkin Pak Zaini, ini museum pendidikan ada di SDN Bukit Tiga. Apa Ya. yang Bapak titipkan pada sekolah ini untuk ke depan supaya museum ini? Jadi kita ingin anak-anak kita ini menghargai masa lalunya. Iya. Anak-anak ini ingin mengetahui tentang perkembangan proses pendidikan dari masa ke masa. Anak-anak ini ingin kita pahamkan bahwa pendidikan itu tidak sekaligus berubah, ya. Tetapi ada tahapan, ada proses fase dan ya. sebagainya. Ya. Bahwa ternyata ini kita ini menuju baik begitu. Bahwa masa lalu begini saja bisa melahirkan itu. Ya, dengan pola pendidikan dan fasilitas seperti ini bisa melahirkan orang hebat secara nasional. Misalnya kita punya tokoh-tokoh nasional itu, ada Mahfud MD, ada siapa, itu kan banyak tuh. Iya betul. Itu lahir dari fasilitas pendidikannya begitu sederhana dan minim sebagaimana yang ada di museum itu. Lalu Ini belum bagaimana di-launching ya? bagaimana anak-anak sekarang yang fasilitasnya lebih bagus kok tidak bisa menjadi tokoh yang penting gitu. Artinya kan kita akan melihat nanti ke depan. Iya. Bagaimana hasil menjadi dari yang motivasi sekarang. kan bagi Iya, anak-anak. begitu. Untuk diingatkan ya, Iya. bahwa yang lalu-lalu aja berhasil, apalagi Iya. kita yang di era seperti sekarang ini, begitu kira-kira. Iya, betul. Ya, ini nanti di dalamnya boleh dikasih bocoran apa yang ada di Museum Pendidikan ini? Museum pendidikan itu kita setting perkembangan ya. Iya. Perkembangan dari tahun ke tahun itu. Oh pada tahun sekian fasilitas pendidikannya kayak begini, tahun sekian kayak begini, tahun sekian kayak begini. Itu kita setting di dalamnya. Iya. Walaupun tentu pada saat ini belum seluruhnya sempurna dan lengkap gitu. Iya. Dan memang tidak ada sesuatu yang lengkap sekaligus tuh. Iya. Yang sempurna sekaligus itu perlu tahapan. Ini berproses ya. Iya. Tapi belum launching ya. Kita tunggu segera launchingnya. Iya, museum pendidikan ya. Iya. Ntar lagi. Oke, Tretan, sampai di sini dulu perbincangan menarik kita hari ini dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditemani dengan
Bu Jamus sebagai Kepala Sekolah SDN Bukit Tiga, ini yang paling menarik di sini selain SDN Bukit Tiga sebagai salah satu sekolah yang menuju adiwiyata nasional, SDN Bukit Tiga ini juga nantinya akan menjadi jujukan sekolah-sekolah karena di sini ada museum pendidikan yang nantinya akan diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tunggu gebrakan apa lagi yang ada di SDN Bukit Tiga. Baik Tretan, saya Sari Purwati undur diri. Kita ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Lensa